ada seorang pasien mendapatkan obat meropenem gitu ya melalui infus intravena kontinu selama 1 jam. Jadi ingat ya, di sini teman-teman pakai infus ya. Pokoknya diidentifikasi dia itu pakai apa gitu ya, infus atau bolus. Jadi kalau di sini dia infus intravena kontinu selama 1 jam, lalu dihentikan setelah CSS tercapai. Diketahui parameter farmakokinetikanya, laju infusnya 24 miligram per jam, clearance 6 liter per jam, dan waktu paruhnya 2 jam. Yang ditanya adalah berapa konsentrasi obat tersebut 8 jam setelah infus dihentikan. Nah, kalau kayak gini kita pakai rumus apa nih, teman-teman? Yang ada ekornya itu Kak, CT R per VD per K kali 1 min E pangkat min KT kali E pangkat minus KT2. Ya. Oke, sebelum ke sana dulu deh. Kan kita ini mencarinya obatnya itu udah jadi ketika kalau kita gambarin gitu ya, dia jalan nih selama 1 jam, ya kan, jam pertama. Kemudian setelah itu dia udah mencapai CSS kan, kemudian di stop, stop nih, stop gitu ya, dia akan turun mengikuti order satu. Nah, yang ditanya adalah berapa kadar 8 jam setelah dia infusnya dihentikan. Berarti jam ke-9 ya, karena di sini kan jedanya 8 jam nih. Jadi 8 jam setelah infus dihentikan berapa C di sini gitu kan. Nah, sedangkan C0-nya di sini nih. Jadi ini adalah titik C0, C-nya yang di akhir mau kita tanya gitu ya, yaitu 8 jam setelah penghentian. Nah, rumusnya dulu di awal banget. Ketika infus itu sudah dihentikan, kita pakainya rumusnya gimana persamaannya? CT sama dengan, C0 kali E min KT. ya ini dulu ya teman, dari sini dulu. Nanti kalau langsung loncat nanti teman-teman bingung. Kali C0, CT sama C0 kali E pangkat minus KT. Nah, ini pokoknya diingat-ingat kalau rumusnya sudah berhenti gitu ya infusnya, kita pakai persamaan ini gitu ya. Nah, selanjutnya, part selanjutnya kita mau tahu kan berapa sih konsentrasi akhirnya atau CT-nya. Berarti kita harus tahu dulu C0-nya itu berapa gitu kan. Kalau K-nya udah pasti kan diketahui di soal karena sudah ada waktu paruh. Jadi kita bisa cari. T-nya juga udah ada dikasih tahu di soal. Kita mau carinya 8 jam gitu ya. T-nya sudah tahu 8 jam. Kemudian K-nya juga bisa dicari gitu ya, 0,693 dibagi waktu paruhnya 2 jam. Nah, yang belum kita tahu tuh C0. C0-nya berapa gitu ya. Nah, ini baru kita identifikasi. C0 tadi opsinya ada 2 gitu ya. Ketika dia sebelum dihentikan, apakah sudah CSS atau belum? Ya, CSS atau belum? Sebelum dihentikan. Saat sebelum dihentikan. Nah, di soal ini gimana, teman-teman? Sudah CSS. Iya, di sini soalnya coba dibaca. Dia dihentikan setelah CSS tercapai, berarti dia udah CSS, kemudian di stop. Nah, gitu ya. CSS udah tercapai belum sebelum dihentikan? Jawabannya yes. Kalau yes, apa rumusnya? Jadi, C0-nya akan sama dengan, CSS kan? iya, betul. C0-nya akan sama dengan CSS, pokoknya C saat dia sebelum berhentikan. Nah, berarti di sini CT-nya ya udah sebenarnya CSS dikali E pangkat minus KT. Apa rumus CSS? R clearance clearance R per clearance. Iya, R per clearance, betul. Kali E pangkat minus KT. Oke, R-nya ada di soal? R-nya berapa? Yang 24. Ya, betul. Yang 24, betul. Kemudian clearance-nya 6 ya. Yang Udah, kita bisa cari. Coba teman-teman cari. 24 dibagi 6 kali E pangkat minus 0,346 gitu ya. Karena 693 bagi 2. Kali T-nya yang mana teman-teman? Yang dipakai 1 jam, 2 jam, 8 jam? 2. 8 jam Kak. Ya, 8 jam. Karena berapa waktu yang ditanyakan adalah 8 jam setelah itu dihentikan ya. Berarti kita pakai yang 8. Oke, berapa nih? Coba teman-teman hitung. 0,25 Kak. Iya, betul. 0,25 ya. Semuanya dapat yang sama atau ada yang beda nggak? Kak, aku mau tanya boleh? Boleh. Berarti itu yang waktu selama 1 jam itu cuman pengecoh ya kayak Nah, waktu 1 jam ini dipakai kalau apa tadi? kalau belum tahu CSS. Iya, betul. Kalau kita belum tahu CSS, jadi pakai rumusnya yang panjang itu. Jadi CT-nya, CT-nya
adalah C0 kali E pangkat minus KT. Nah, tapi C0 di sini adalah R per kali PD dikali E min 1 min E pangkat min KT. 1 min E min KT dikali E min KT. Ini aku mungkin bedain aja ya. Ini biar nggak bingung. E pangkat minus KT kali E pangkat minus KT. Nah, jadi rumus yang 1 jam itu di sini nanti nilainya 1 jam. Yang Kak di belakang ini 8 jam. Gitu. Tapi kalau di sini kan dia udah jelas ya bahwa infusnya itu dihentikan ketika dia sudah CSS. Jadi kita nggak perlu pakai rumus yang panjang ini. Kak, kalau misalkan aku udah terlanjur gitu ya, aku udah terlanjur pakai rumus yang ini misalkan. Sebenarnya bedanya itu nggak akan jauh. Umumnya teman-teman akan dapat hal yang sama juga gitu ya isinya, dapatnya. Kecuali memang soalnya terlalu advance, jadi dia menyediakan pilihan jawabannya itu yang mirip-mirip gitu ya. Jadi kita perlu benar-benar tahu exactly banget berapa nilainya. Nah, itu ya beda hal gitu ya. Tapi umumnya ini perbedaannya nggak akan sama aja. Jadi sebenarnya kan kalau kita pakai rumus yang panjang ini kan kita juga sebenarnya bisa mencari nilai CSS ya teman-teman. Cuman akan lebih rumit aja. Kita bisa juga cari pakai CSS pakai rumus yang ini sebenarnya. Cuman ya buat apa gitu kan kalau misalnya kita sudah punya rumus yang lebih pendek, kenapa kita pakai rumus yang panjang gitu. Jadi sebenarnya kalaupun teman-teman kagok gitu ya, aduh aku nggak sengaja pakai rumus yang panjang misalkan, itu sebenarnya malah jadi lebih teliti sih gitu daripada rumus yang bawah gitu. Karena kan kalau kita ingat penurunan rumusnya kan rumus yang kedua ini yang simple ini kan adalah turun dari atas kan kayak gitu. Jadi sebenarnya akan sama-sama aja nilainya, cuman akan lebih lama dan ribet gitu. Itu sih. Walaupun teman-teman misalkan aduh aku salah pakai rumus, harusnya nilainya akan mirip-mirip ketemunya. Mungkin akan beda sedikit di pembulatan. Kak, mau nanya, Kak. Mm-hmm. Di mana kita dapat 0,063? Oh iya. Itu dari sini. Dari E pangkat 0,6346 dikali 8. Enggak, Kak. Maksudnya penggunaannya tetap kita pakai kalkulator di sini? Mm-mm. Karena Iya, tadi pakai saya coba. Oh, berarti tadi kan saya tadi coba 0,396 dikali 8. Terus saya ini 4. Bentar aku kayak 4. ini 4. 0,346 kali 8. Kak, mau tanya, Boleh? untuk rumus yang CT sama dengan CSS per C itu digunakan kapan ya, Kak? Yang sesaat infus berhenti terus dikali E min pangkat min K kali T. Yang mana? Yang ini. Ini. Yang CSS-nya per C. Yang mana ya? Ada di sini ya? Ada di page ini. Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Yang mana tuh? Yang mana? Ada di sini nggak? Ini, Kak, yang ini, yang infus dihentikan mengikuti kinetik koordinat 1 kan CT sama dengan CSS per C. Itu C-nya tuh C pada saat kapan, Kak? Oh, Yang ini. Oh, iya, Kak. oke. CT sama enggak, ini tuh kalimat teman-teman, bukan rumus. CT sama dengan CSS atau konsentrasi atau ini tuh atau. Ini tuh atau. Jadi Oh, iya, Kak. bukan pembagian. Jadi CT itu akan sama dengan CSS atau konsentrasi sesaat sebelum infus berhenti dikali pangkat minus KT gitu di kalimat. Oh, iya, Kak, paham, Kak. Masih, Oke. Kak. Ya. Ada lagi teman-teman? Kak, izin tanya. Tadi kan aku udah coba ngehitung yang soal yang tadi yang CT yang CT sama dengan 4 dikali eksponen pangkat min 0,346. Nah, aku coba kalkulator tuh tadi si plan minus 0,346 kali 8. Nah, hasilnya tuh kok aku 5,6 ya, Kak? Apa aku salah pakai kalkulatornya? Minusnya jangan ditinggal. Udah, Kak. Udah. Jadi si plan di langsung minus terus 0,346 kali 8. Yang aku malah 5,6 di kalkulatornya. Coba satu-satu dulu. Jadi minus 0,346 kali 8 berapa dulu? Kemudian baru dipangkatin nilai ini. Salah satu. Coba.
Dikali dulu baru dilenkan. Harus dikali dulu. Karena ada kalkulator yang bisa bisa langsung tanpa teman-teman cari dulu. Ada juga kalkulator yang dia harus dicari per step-stepnya dulu. Tuh, itu beda-beda. Kayak setiap series kalkulator juga cara pemakaiannya beda-beda. Itu teman-teman juga harus exercise sendiri ya. Tuh karena beda. Ada yang series Casio itu juga beda tuh setiap seriesnya. Kak, kalau pas dikaliinnya itu minusnya diambil gak? Kayak minus 0,3. Pakai aja minus. Berarti nanti aku kan tadi ngitung hasilnya minus 2,768. Nah, itu nanti dan terus pakai minus. Pokoknya hasilnya tuh minus ya, tetap minus gitu ya. Kalau misalnya di sini teman-teman nggak mau ngikutin minusnya, it's okay. Tapi pas dimasukin di sini ya tetap minus. Gitu. Tapi bukan minus kali minus terus nanti jadinya plus ya, bukan. Aku Oh, masih di sini error Kak di kalkulatornya. error. Iya. Oke. Ini coba dicobain sendiri ya. Karena beda sih. Beda kalkulator beda memang. Coba nanti dicari seriesnya apa. Kemudian nanti boleh teman-teman minta lihat gitu ya tutorial di YouTube atau misalkan nanti kalau ada temennya yang pakai series yang sama, nah itu minta coba ajarin gitu gimana cara pakainya. Pangkatnya. Tuh. Karena memang beda-beda ya setiap kalkulator itu menjadi problem sih semua orang ya. Tuh, nanti coba dicobain di rumah ya. Intinya nanti teman-teman bisa dapat hasil segini itu berarti udah benar. Terus diingat-ingat nanti stepnya gimana. Oke. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 3 ya. Ini intinya jawabannya adalah yang itu ya, 2,5. Aku 0,25. 0,25 Kak. 0,25 Kak. Salah. Salah ya. 0,25. Betul. Next, soal nomor 3. Soal nomor 3 ada seorang pasien laki-laki berusia 45 tahun datang dengan berat badan 70 kilo diberikan obat metronidazole secara oral dengan dosis tunggal 500 mg. Bioavailabilitas obatnya 80% dengan konsentrat absorpsinya 1,2 dan konsentrat eliminasinya 0,173. Nah, volume distribusi obat diketahui 40 liter. Ditanya adalah hitung berapa sih nilai CT pada 4 jam setelah pemberian dosis. Oke, ini pakai oral ya, teman-teman. Yang rumusnya panjang. Nah, di sini sebenarnya karena di sini kasih tahu ya berapa nilai KA dan berapa nilai KE-nya. Kalau nggak mau kita lebih bagus gitu ya kalau kita pakai rumus yang panjangnya. Jadi CT atau CP gitu ya, F kali D kali KA gitu ya. Aku sukanya F kado gitu ya, F KA kali DO bagi VB kali KA min KE kita kali sama E pangkat minus K kali T dikurangi E pangkat minus KA kali T. Nah, ini sebenarnya tinggal dimasukin aja ya teman-teman, dihitung terus semuanya sampai dapat jawabannya. Ada yang ketemu nggak jawabannya ini berapa? Pas teman-teman kerjain kemarin ketemu berapa? Kak, itu VD-nya dikali BB atau nggak usah, Kak? PD-nya iya perlu dikali. Bentar. Enggak perlu. Karena di sini udah 40 liter. Kapan sih, Kak, kalau untuk VD-nya tuh dikali atau nggak usah dikali itu ditentukan di mana, Kak? Di sini, kalau misalnya di sini volume distribusinya sudah diketahui 40 liter, ya udah berarti bisa dipakai. Tapi kalau misalkan di sini ditulis ya, volume distribusi, misalkan distribusinya itu adalah misalkan 10 ya, sama 10 liter per kilogram. Nah, ini baru teman-teman kali dengan BB. Kalau misalkan di belakangnya ada tulisan kilogramnya, itu berarti teman-teman harus kali dengan BB pasiennya dulu. Kalau di sini kan ada satuannya liter aja ya, nggak ada per kilogram. Nah, berarti ini adalah udah VD total. Di volume distribusi total, mau berapapun beratnya tidak peduli. Tapi kalau misalkan di sini nanti tulisannya volume distribusi itu adalah misalkan ada satuan kilonya di belakang, nah ini perlu dikali dengan BB gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, ini nanti kalau teman-teman isi, pokoknya diisi aja gitu ya. Penting jangan salah salin gitu ya. Salah salin ke yang mana KA, mana KE. Nah, dikurangi KE-nya 0,173 gitu ya. Ini kali pangkat minus 0,173 dikali 4 gitu ya. Karena kita nyarinya 4 jam. Dikurangi pangkat minus KA-nya 1,2 kali 4 gitu ya. Nah, terus udah nanti teman-teman cari sampai akhir gitu ya. Berapa nilainya nanti dapatnya? Yang mana? A, B, C, atau D? Teman-teman jawabnya. Apa belum dicari? Kemarin pas kerjain. Jawabannya adalah yang B ya. 5,74 tuh miligram per liter.
ya. Jawabannya adalah yang B. Ini sebenarnya butuh nanti PR-nya gitu ya buat yang teman-teman masih belum mendapatkan nilai ini gitu di kalkulatornya, nanti bisa exercise gitu, cari di YouTube, masukin aja komputer kalkulatornya apa, seriesnya, mereknya apa gitu ya, kemudian bagaimana tutorial pakainya gitu ya. Atau misalnya punya teman yang sama gitu ya seriesnya, itu bisa minta ajarin. Biasanya kalau dia mereknya sama, misalnya sama-sama Joico, itu walaupun beda series, umumnya operasionalnya mirip-mirip. Kalau Casio juga gitu, kalau misalnya teman-temannya ada yang punya Casio dan bisa, itu biasanya akan sama-sama gitu ya, sama satu merek. Tapi kalau dari Casio ke Joico agak beda gitu caranya. Nah, itu nanti boleh teman-teman minta bantuan temannya ya. Boleh kalau misalnya sudah terbiasa pakai kalkulator yang saintifik, nanti coba pindah ke kalkulator yang ada di laptop gitu ya, kalau di laptop atau di PC gitu ya, karena itu akan beda lagi itu cara pakainya. Nah, PR ya di kalkulatornya gitu. Jadi boleh di sambil exercise aja, nanti PPT-nya dikasih ya. Oke, next soal terakhir. Ini untuk yang farmakokinetika. Karena kita ada materi saraf ya teman-teman di sini. Jadi seorang pasien mendapatkan obat amikasin melalui injeksi intravena bolus sebanyak 200 mg setiap 8 jam. Jadi dia injeksi IV tapi berkali-kali ya. Jadi berulang-ulang gitu ya. 200 mg setiap 8 jam untuk mempertahankan kadar obat dalam plasma. Diketahui bahwa waktu paru eliminasinya adalah 6 jam dan VD-nya adalah 20 liter. Asumsikan pemberian dilakukan dalam keadaan tunak dan mengikuti kinetika eliminasi orde 1. Yang ditanya adalah berapa sih konsentrasi rata-rata. Ya, jadi yang tanya itu adalah CSS average-nya. Kenapa? Karena dia emang penggunaannya lebih dari satu kali gitu ya, satu kali dosis. Jadi rumusnya apa teman-teman kalau dia CSS rata-rata? F kali dosis per VD kali K kali interval, Kak. Ya, jadi kali K kali interval ya, atau bisa juga F kali dosis bagi clearance kali PAU ya, karena ini adalah clearance. Nah, kalau di soal ini bioavailabilitasnya berapa teman-teman? 1. 1, betul. 1 ya, atau 100%. Dalam desimal kan 1 ya. Kenapa kalau 1? Karena dia intravena. Jadi kalau intravena bioavailabilitasnya kita anggap 1. Dosisnya 200 mg. Clearance-nya ada? Oh, nggak ada ya, adanya kali-kali VD ya, berarti 1-1. Jadi K-nya berapa ini? 6 jam ya. 6 dikali kalau bisa 20 gitu ya. Kemudian dikali tahunnya berapa? 8 jam, Kak. 3, Kak. 8, Kak. 8 ya. Oke, karena dia pakainya kan tiap 8 jam. Oh sorry, ini kan kita harus cari K-nya dulu ya. 6 itu kan waktu paru ya. 0,693 bagi 6. Ya. Oke, sudah ya. Nah, kalau teman-teman cari dapat berapa? 10,8, Kak. Iya, 10,8 ya. Miligram per liter. Oke, ada yang ditanyakan dari rumus yang ini, teman-teman? 0,693 bagi 6. Gak ada ya, aman ya. Ini sering salahnya di sini sih, mencari tahunya. Oke, jadi ingat di sini bukan interval ya. Jadi kalau 3 kali sehari, bukan 3 yang dimasukin, tapi 8. Ya, tapi 8 jam. Jadi intervalnya. Bukan berapa kalinya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 10,8. Oke, sudah selesai. Jadi itu materi untuk farmakokinetik gitu ya. Gimana? Pusing? Gak apa kalau pusing sekarang. Jadi teman-teman bisa ulang-ulang gitu ya. Kalau misalnya masih kurang soalnya, nanti kan di post-test juga ada soalnya, dan itu soalnya beda ya sama yang dibahas sekarang. Gitu. Jadi silakan teman-teman latihan. Nanti di post-test akan dapat soal yang berbeda. Oke, nah kita ke saraf dan psikiatri. Ini materinya epilepsi sama nyeri ya teman-teman. Bismillah ya, semoga bisa tidak terlalu lama. Jadi kalau untuk epilepsi itu apa sih? Mungkin sering ya dengar gitu apa epilepsi, atau bahasa awamnya itu sering disebut dengan ayan ya, ayan kejang kayak gitu. Nah itu dia termasuk dalam gejala epilepsi gitu ya. Jadi epilepsi itu sebenarnya adalah bentuk ketidakseimbangan ya antara neurotransmitter yang excitatory dan juga yang inhibisi. Jadi di dalam tubuh kita tuh kenapa sih kok kita nggak kejang gitu ya seperti orang-orang yang epilepsi, atau sebaliknya kenapa orang epilepsi itu tidak bisa seperti kita gitu ya. Sebenarnya karena ada gangguan ya teman-teman, gangguan di neurotransmitternya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada 2 jenis gitu ya. Ada yang sifatnya excitatory, ada juga yang sifatnya inhibitory. Jadi ada yang sifatnya itu mencelak-mencelak gitu ya, yang menyebabkan excite gitu ya, excitasi. Ada juga inhibisi. Nah mereka itu harus seimbang gitu ya, nggak boleh
banyak salah satunya atau berkurang salah satunya. Jadi apa yang berperan sebagai inhibitory gitu ya, itu adalah yang namanya GABA gitu ya. Jadi neurotransmitter yang sifatnya itu menginhibisi atau yang menyebabkan kita itu menjadi ngantuk dan istirahat kayak gitu ya, nggak terlalu yang tertrigger emosi dan lain-lain, itu adalah GABA gitu ya. Sedangkan kalau excitatory itu adalah glutamat. Jadi kombinasi antara GABA dan glutamat itu harus seimbang gitu, nggak boleh lebih tinggi salah satunya. Nah, kemudian ada juga ion-ion ya teman-teman, ion-ion yang menyebabkan tubuh kita itu menjadi terekstasi. Salah satunya itu adalah ion Na, kemudian ion Ca gitu ya, kalsium, natrium. Nah, itu juga sebagai ion-ion yang sifatnya itu adalah eksitasi. Jadi menyebabkan neurotransmitter itu tereksitasi. Tuh. Nah, sehingga kalau pada pasien epilepsi itu berlebihan gitu ya, berlebihan yang eksitatorinya dan inhibisinya itu lebih rendah gitu ya daripada yang seharusnya. Itu sehingga kalau untuk obat-obatannya gimana? Obat-obatannya kebalikannya gitu ya. Bagaimana caranya kita meningkatkan yang sifatnya inhibisi dan menekan yang sifatnya itu eksitatori gitu. Jadi kebalikannya atau yang memulihkan ya, menjadikannya itu mendekati normal kembali. Tuh. Nah, kemudian masalahnya gitu ya di sini cara kerja obatnya itu intinya ada dua tadi, yaitu meningkatkan GABA atau gitu ya sebagai meningkatkan inhibitor gitu ya, inhibitornya dinaikin atau bisa juga dengan menurunkan eksitatori yaitu apa? Yaitu bisa menurunkan dengan glutamat gitu ya, atau bisa juga menurunkan natrium, menurunkan kalsium, nah itu bisa gitu ya. Tuh, atau juga memblok glutamat. Nah, obatnya banyak ya, teman-teman, golongannya banyak. Nah, ini makanya PR ya kalau untuk obat-obatan saraf itu sebenarnya karena golongannya banyak dan cukup jarang ya kita dengar obatnya, beda sama antibiotik. Kalau antibiotik kan sering ya kita dengar. Nah, biasanya kita akan lebih mudah hafal tuh kalau antibiotik. Nah, kalau saraf ini memang karena jumlahnya itu banyak gitu ya jenis-jenisnya. Jadi agak susah gitu ya ngafalnya dan agak kita jarang juga dengar gitu nama obatnya. Nah, di sini ada gitu ya beberapa golongan. Intinya sih ini gitu ya cara kerjanya. Nah, yang pertama itu ada yang memblok kanal natrium. Ya, jadi dia memblok kanal eksitatori ya, ion yang menyebabkan eksitatori atau natrium itu tadi. Nah, sebenarnya singkatannya itu adalah ada gitu ya, nama vela asam. Nama vela asam. Jadi yang bekerja dengan menghambat Na gitu ya, menghambat Na itu obatnya apa aja gitu ya. Yaitu maknya itu karbamazepin gitu ya, karbamazepin, kemudian P-nya itu phenytoin, kemudian La-nya itu lamotrigin, dan asamnya itu asam valproat. Contohnya, contoh obatnya ya, tapi ada juga yang lain. Kayak phenytoin, karbamazepin, ada oxcarbamazepin, kan cuma tinggal nambahin ox gitu ya. Kemudian ada lamotrigin sama asam valproat. Dia ingat-ingat adalah menghambat kanal natrium sehingga yaitu mencegah eksitatori dari saraf gitu ya. Oke. Itu untuk yang pertama, golongan pertama. Kemudian tadi kan bisa kita menurunkan excitatory atau kita meningkatkan hambatan ya, inhibitory. Nah, di sini ada obat yang memang dia cara kerjanya adalah meningkatkan GABA. Intinya meningkatkan GABA atau neuron inhibitor. Nah, itu tapi juga banyak caranya gitu ya. Jadi tujuannya sama, itu sama-sama meningkatkan GABA. Nah, cuman caranya itu berbeda-beda. Ada yang dia mengagonis reseptor, ada juga yang dia itu menghambat yang mendegradasi GABA gitu ya. Ada yang dia meningkatkan reseptornya, ada yang dia menghambat degradasi dari GABA-nya. Ada juga yang dia menghambat transporter GABA gitu. Jadi menghambat reuptake atau pengambilan kembali dari GABA. Sehingga nanti di celah sinapsnya itu GABA-nya masih tetap banyak gitu ya. Kemudian yang D ada juga yang dia meningkatkan GABA pada cairan otak kayak gitu ya. Tuh. Jadi ada 4 ya total mekanisme kerja, tapi ininya sama sih, yaitu meningkatkan GABA tadi. Nah, contoh obatnya apa? Nah, di sini teman-teman pasangkan ya, kalau yang A sama dengan yang A gitu ya, yang B sama dengan yang B. Jadi contohnya kalau yang mengagonis reseptor GABA itu adalah golongan-golongan benzodiazepam, yang belakangnya zepam-zepam. Diazepam, lorazepam, clobazam. Nah, itu dia cara kerjanya adalah agonis reseptor GABA. Itu. Kemudian kalau yang B gitu ya, yang dia menghambat apa ya, mendegradasi gitu ya, menghambat degradasi GABA itu adalah vigabatrin. Terus kalau misalkan yang ada transporter itu depannya T gitu ya, tiagabin. Nah, itu dia meningkatkan menghambat transporter GABA gitu ya. Kemudian ada yang dia meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal, itu adalah gabapentin, pregabalin sama valproat. Jadi valproat itu dia kerjanya dua ya teman-teman. Bisa meningkatkan GABA sama juga bisa menghambat natrium.
Gitu. Jadi dia mekanismenya ada 2 kalau untuk yang valproat. Nah, next, golongan yang ketiga adalah menghambat Ca, ya, menghambat kalsium. Ini cuma ada satu contohnya, yaitu adalah etuximib. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada memblok glutamat. Jadi memblok eksitatori dari glutamat. Contohnya itu adalah felbamat dan topiramat. Kemudian yang selanjutnya, keberapa nih? 5, itu adalah yang lain-lain. Jadi di sini levetiracetam itu sampai sekarang masih belum tahu ya mekanisme pastinya itu apa. Jadi dia masuknya ke lain-lain. Untuk yang levetiracetam. Jadi ada banyak ya pilihan obatnya. Terus Kak gimana cara pemilihan terapinya gitu ya? Mungkin nanti kalau teman-teman udah pernah gitu ya PKPA terus bukan PKPA namanya apa pas S1 magang ya ke rumah sakit. Nah, itu pernah gitu ya melihat pasien epilepsi kok obatnya ada yang kasih phenytoin, ada yang dikasih diazepam, ada yang dikasih asam valproat, kok beda-beda gitu ya. Nah, itu sebenarnya setiap obat yang tadi kita bahas yang di mekanisme kerja ini mereka itu punya indikasi yang berbeda-beda. Jadi kalau yang disebut dengan epilepsi itu dia ada banyak jenisnya ya, teman-teman. Ada yang namanya bangkitan parsial, jadi ada jenisnya gitu ya, atau jenis epilepsinya, jenis epilepsi. Nah, ada yang dia itu bangkitannya parsial. Parsial itu apa sih maksudnya? Jadi hanya sebagian aja otak yang bermasalah. Misalkan bagian frontalis gitu ya, bagian otak depan, atau bagian otak belakang, atau bagian korteks dan lain-lain. Jadi parsial ini hanya atau yang disebut juga dengan vokal ya, kejang vokal. Jadi ini hanya part of atau sebagian gitu ya, sebagian bagian otak yang bermasalah gitu. Jadi nggak keseluruhan gitu ya. Jadi ada yang namanya parsial atau vokal, kejang vokal gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang bangkitannya tonik-klonik namanya, tonik-klonik. Nah, ini yang sering lebih mudah untuk diciriin gitu ya. Dia bentuk kejangnya itu yang menghentak-hentak gitu ya. Menciut, menghentak-hentak gitu. Jadi kayak yang kejang heboh gitu ya. Nah, ini namanya tonik-klonik. Kemudian ada juga yang dia itu absen. Absen atau dia apa istilahnya? Absen itu dia tidak ada gejala kayak bengong. Jadi dia nggak heboh kayak tonik-klonik, tapi kayak bengong. Bengongnya itu ternyata kejang gitu. Itu namanya absence gitu ya. Jadi ada banyak jenis-jenis epilepsi sebenarnya. Nah, setiap jenis-jenis ini gitu ya, setiap jenisnya itu punya spektrum yang berbeda. Jadi tadi kan banyak nih obat-obatannya. Nah, ternyata mereka itu nggak semua obat itu bisa digunakan untuk setiap jenis kejang. Jadi misalkan kita ambil yang asam valproat atau FPA. Ini ada ini ya teman-teman codingannya istilahnya. FPA itu adalah valproic acid. Nah, FPA itu hanya digunakan untuk siapa? Untuk pasien-pasien yang dia itu bangkitannya parsial. Hanya untuk pasien dengan kejang vokal atau bisa juga dengan anak-anak dengan kejang yang sifatnya itu absence gitu ya. Absence itu untuk lini pertama dan lini kedua. Nah, ketika dia digunakan untuk jenis kejang yang lain, dia keberhasilannya sudah turun ya, teman-teman. Jadi dia menjadi level C. Tapi kalau untuk FPA spesialnya, valproic acid itu dia termasuk ke dalam broad spectrum. Jadi maksudnya apa? Dia bisa digunakan untuk semua jenis kejang, baik yang vokal ataupun yang tonik-klonik ataupun yang absence. Dia bisa pakai semuanya. Kalau teman-teman lihat ya, tonik-klonik bisa, kemudian absence bisa, parsial bisa. Tapi dia beda aja level evidence-nya. Semakin level A itu berarti dia paling favorit gitu ya. Jadi di sini lini pertama nih. Ini lini pertama, ini berarti lini kedua gitu ya. Ini lini ketiga, ini lini keempat. Jadi kalau FPA itu paling bagus sebenarnya ketika pada anak-anak dengan kejang yang absen gitu ya, yang kayak bengong gitu. Itu dia level lini 1 tuh. Direkomendasikan sekali. Atau bisa juga kalau anak-anak dengan bangkitan yang sifatnya parsial atau vokal, yang first line-nya adalah oxcarbamazepine. Oxcarbamazepine itu. Jadi setiap obat itu sebenarnya mereka punya spektrumnya masing-masing. Kak, berarti PR banget dong ngapalinnya gitu ya. Nah, jadi di sini umumnya sih nggak sedalam itu ya teman-teman pertanyaannya. Nah, biasanya tuh bentuknya tuh ini pada kondisi khusus yang ditanyakan. Misalkan kalau lansia itu umumnya yang direkomendasikan itu adalah obat-obatan yang ini, yaitu gabapentin, lamotrigine, sama levetiracetam. Gitu ya. Kalau obat-obatan pasien yang hamil gimana? Kalau pasien yang hamil, umumnya yang paling aman itu adalah amotrigine, tapi kita tambah sama asam folat. Kemudian kalau pasien yang menyusui itu kita bisa gunakan obat ini. Pilihannya kalau anak-anak yang paling aman dan selama kejangnya masih vokal itu pakai yang oxcarbamazepine
gitu. Nah, terus umumnya apalagi yang ditanyakan biasanya tentang ESO gitu ya, efek samping. Nah, kalau asam sulfat sama karbamazepin itu nggak boleh untuk ibu hamil ya, karena yang bisa menyebabkan spina bifida gitu. Dan fenobarbital sama phenytoin itu juga bisa menyebabkan malformasi. Iya teman-teman, jadi intinya ini umumnya sih cukup nice to know aja gitu ya, bahwa oh ternyata setiap obat-obatan anti epilepsi itu punya indikasi yang berbeda-beda tergantung dari jenis kejangnya kayak gitu. Biasanya sih nggak sedalam ini ya, teman, pengetahuan aja. Nah, terus bagaimana sih cara memulai gitu ya terapinya? Sebenarnya terapi untuk epilepsi itu kita akan cara taunya berhasil atau enggak itu biasanya periode kejangnya akan berkurang atau menjadi lebih lama. Misalkan awalnya dia kejang setiap 2 hari sekali. Nah, ketika dia pakai obat bisa sebulan sekali doang gitu dia kejang. Nah, itu udah termasuk memberikan respon ya, karena agak susah mengukur glutamat atau mengukur GABA di dalam darah itu nggak bisa gitu ya teman-teman. Jadi kita cuma lihat dari perbaikan gejalanya aja gitu. Nah, umumnya kita mulainya dari mana? Mulainya itu adalah dicoba-coba ya, dicoba-coba gitu dengan menggunakan panduan ini. Terus kita coba, misalkan ini kan ada 4 pilihan obat ya. Pakai yang mana duluan itu ya dicoba-coba di pasiennya gitu ya. Sampai yang obat A dulu terkontrol atau enggak gitu, karena memang cocok-cocokan juga. Nah, kalau misalkan dia terkontrol, nanti bisa kita perlahan-lahan dinaikkan ya dosisnya, jadi dosis yang paling rendah, terus dinaikin gitu ya. Kemudian bisa juga ada pasien mungkin pernah gitu ya kalau lihat di rawat jalan rumah sakit tuh ada yang bisa sampai pakai 3, 4 obat gitu ya sekaligus. Nah, itu bisa terjadi juga kayak gitu ya. Jadi pakainya dosis salah satu dulu, dosis rendah, kemudian dinaikin dosisnya. Kalau masih nggak terkontrol juga, maka bisa ditambahkan gitu ya. Ditambahkan dengan ini yang kedua kayak gitu, kombinasi-kombinasi. Gitu. Nah, terus ini yang menjadi PR kalau pada epilepsi itu adalah kalau hamil gimana? Kenapa? Karena obat-obatan OAE gitu ya, obat anti epilepsi itu umumnya akan ada efek ke janin gitu ya. Umumnya dia itu punya obat side effect-nya itu bisa menyebabkan teratogenik gitu ya. Cuman seberapa gitu, yang mana yang paling aman. Jadi di sini kalau semakin ke kanan itu makin nggak aman gitu ya. Semakin ke kanan itu makin tidak aman, makin tidak aman. Semakin ke kanan semakin tidak aman. Jadi kalau kita lihat berarti valproic acid itu paling nggak aman gitu ya. Kemudian phenytoin, phenobarbital, topiramate ini juga nggak aman. Nah, yang mana yang paling aman? Yang paling aman itu adalah kita bisa menggunakan lamotrigine dan levetiracetam. Itu yang paling aman gitu ya untuk ibu hamil. Nah, sebenarnya kalau memang dia epilepsi dan mau hamil itu nggak bisa apa ya tiba-tiba yang tanpa preparation ya gitu teman-teman, harus dengan persiapan dulu, minimal itu dia harus 9 bulan itu bebas kejang gitu, karena kehamilan itu juga bisa memicu kejang ya teman-teman, dan ketika kita menggunakan obat OAE walaupun udah mencari yang paling aman ya kemungkinan masih tetap ada gitu ya side effect-nya gitu. Tuh, jadi sebenarnya agak ini ya special case gitu ya kalau pada orang hamil dengan kejang kayak gitu. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Karena side effect-nya ya karena dia kan umumnya menurunkan folat ya rata-rata. Gitu. Jadi bisa ada resiko malformasinya cukup besar. Gitu. Nah, itu intinya kalau untuk yang epilepsi pada umumnya ya teman-teman. Jadi ada banyak jenis obatnya. Umumnya yang ditanya adalah ini gitu ya, apa mekanisme kerjanya, kemudian apa efek sampingnya, kayak gitu. Bagaimana cara pemakaian obatnya gitu ya, mulai dari dosis kecil, kemudian satu dulu, kalau belum tercapai akan dinaikkan dosisnya, kalau belum tercapai lagi masih tetap kejang akan dikombinasi obatnya kayak gitu. Kemudian bagaimana penggunaan obat-obatan dalam populasi khusus, misalkan dalam ibu hamil mana yang paling aman, gitu, mana yang paling beresiko gitu ya. Itu umumnya akan ditanyakan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang namanya status epileptikus. Nah, kalau status epileptikus ini apa bedanya dengan epilepsi biasa? Nah, kalau status epileptikus itu dia lebih lama gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan pasiennya itu tonik-klonik yang menghentak-hentak tadi, dia tuh bisa sampai 30 menit kejang kayak gitu. Jadi durasinya itu lama. Kemudian kalau SE vokal itu bisa 10 menit sampai lebih dari 60 menit. Ya kalau Lena ini dia bisa sampai 10 sampai 15 menit sampai waktu yang nggak diketahui. Jadi dia kejang tapi periodenya panjang gitu ya. Beda dengan epilepsi biasa. Kalau epilepsi biasa umumnya ya hanya semenit, 2 menit kayak gitu ya. Tapi kalau udah status epileptikus itu udah lebih dari 5 menit bahkan bisa sampai sejaman kayak gitu. Dan itu sangat bahaya ya teman-teman, ini termasuk ke dalam kondisi emergency. Emergency karena kenapa? Karena kalau pasien itu kejang, sebenarnya refleksnya itu nggak jalan ya teman-teman. Refleks pernafasan itu drop gitu ya, refleks untuk kesadaran itu juga ada yang nggak sadar kayak gitu. Jadi ini emergency sebenarnya kalau udah jangka waktu yang panjang. Bisa menyebabkan kerusakan organ juga ya.
Nah, terus agak sedikit berbeda untuk tata laksana yang epilepsi. Umumnya kalau yang status epileptikus itu kita langsung pakai yang IV ya, teman-teman. Jadi pilihnya yang intravena atau pakai kalau misalkan di rumah gitu ya terjadi kejang, itu kan nggak mungkin ya ada intravena kan di rumah. Nah, itu kita bisa pakai yang rektal, diazepam rektal. Nah, mungkin pernah lihat ya kalau di apotek ada kan yang namanya stay solid yang diazepam rektal. Nah, itu umumnya akan menjadi bekal ya, kayak bekal pada pasien-pasien yang sudah dengan epilepsi, umumnya dia akan dikasih tuh stay solid dan akan dipakai kalau misalkan pasiennya kejang aja gitu. Jadi kayak emergency drug gitu ya di rumah. Itu pakai diazepam rektal karena kalau pasien kejang itu nggak mungkin kita memasukkan sesuatu melalui mulut ya teman-teman, karena pasiennya bisa kesedak, bisa aja malah nggak bisa bernafas gitu karena kita kasih cairan atau kita kasih minum gitu ya atau kita kasih apapun lah masuk ke mulutnya, itu malah bisa menyebabkan kesedak terus jadi nggak bisa nafas pasiennya. Ya kalau pasien kejang itu nggak boleh dimasukin apa-apa ya lewat mulutnya. Itu harus dijauhkan dari benda-benda sekitarnya gitu ya, nggak boleh dideketin sama benda tajam dan lain-lain karena pasiennya kan nggak sadar ya, bisa jadi dia kesentak terus kejedot gitu misalkan, jadi malah jadi stroke juga, nah itu bahaya ya, jadi harus dijauhkan dari benda-benda yang lain, nggak boleh dimasukin apapun ke mulut kayak gitu ya. Kemudian biasanya kalau misalkan kejangnya sebentar dia akan pulih sendiri, misalnya 1 menit 2 menit, nah itu dia umumnya dibiarin aja nanti akan kembali pulih gitu ya. Tapi kalau udah status epileptikus seperti yang ini misalkan durasinya udah 30 menit kayak gitu atau udah 10 menit gitu ya, itu harus diberikan obat. Jadi di sini ini ya titik waktu T1 itu adalah tata laksana emergency SE. Jadi dia harus dimulai langsung dikasih obat. Ketika kalau untuk tonik-tonik dia udah 5 menit, kalau untuk SE status epileptikus yang vokal sudah 10 menit gitu ya, dia udah kejang selama 10. Nah, kalau yang rektal ada diazepam rektal. Itu. Kalau ini konteksnya di rumah ya, di rumah. Kalau yang ini konteksnya di rumah sakit. Kemudian nanti kalau misalnya masih berlanjut gitu ya, masih menetap nih 20 sampai 40 menit status epileptikus yang menetap, itu bisa ditambahkan ya, bisa diganti gitu ya lininya, ditambahkan obat-obatan lini kedua yaitu phenytoin, asam valproat atau levetiracetam lokal. Kalau masih berlanjut lagi itu sampai 40 sampai 60 menit, nah itu bisa kita ulangi penggunaan phenytoin lini keduanya masih bisa diulangi dan bahkan bisa juga ditambahkan obat anestesi gitu ya, anestesi sedasi ya, misalnya propofol atau misalnya midazolam, pokoknya ini yang udah pakai obat apapun masih tetap kejang, ya itu ya bisa kita berikan obat anestesi. Tuh. Ya, teman-teman kalau untuk status epilepticus. Jadi ingat-ingat kalau status epilepticus umumnya sudah menggunakan yang IM, intravena atau yang rektal. Jadi bukan lagi oral. Tuh, untuk yang epilepsi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke soal? Ada ya. Soalnya kita coba ke soalnya di sini. Ada anak 29 tahun yang diagnosa mengalami epilepsi vokal seizure, sedang mempertimbangkan opsi terapi anti epilepsi. Dia juga merencanakan kehamilan gitu ya dalam waktu dekat, dan obat mana yang paling tepat untuk pasien ini? Yang mana teman-teman? Tadi yang paling aman. Levetiracetam. Iya, betul ya. Levetiracetam, betul. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman, yang levetiracetam. Dia itu sekarang memang sering digunakan gitu ya di antara obat-obatan yang lain. Kenapa? Karena side effect-nya itu lebih minim ya. Side effect-nya, sorry. Ini levetiracetam itu side effect-nya atau efek sampingnya itu paling minim di antara yang lain. Paling minim. Di antara asam valproat atau phenytoin gitu ya, atau misalkan menggunakan yang lain itu lebih banyak gitu side effect-nya. Jadi kalau levetiracetam itu paling aman, terus paling di ibu hamil juga paling aman. Jadi paling tidak berisiko ya, walaupun tetap ada gitu ya risikonya, tapi lebih kecil gitu untuk menyebabkan kecacatan pada janin kayak gitu. Jadi side effect-nya paling ini. Ya, next lagi soal nomor 6. Seorang wanita berusia 40 tahun dengan diagnosa epilepsi vokal gitu ya telah mengkonsumsi phenytoin selama 1 tahun. Terus dokter ternyata memutuskan untuk menambahkan obat lain gitu ya, yang kedua untuk memperbaiki kejang. Nah, ditanya adalah gimana caranya untuk menambahkan obat yang kedua itu? Yang mana? Dengan memulai dosis rendah dulu, Kak. Ya, dosis yang rendah dulu.
Kemudian obat yang pertamanya gimana? Boleh langsung dihentikan atau Tetap tetap dikasih sambil diamati anunya. Iya, betul. Jadi di sini jawabannya itu adalah yang C ya teman-teman. Itu memulai dengan dosis rendah obat keduanya, kemudian secara bertahap meningkatkan, gitu ya, meningkatkan. Jadi misalkan obat pertama kan udah di atas gitu ya, obat pertamanya dosisnya sudah maksimal gitu ya, yang bisa diberikan. Nah kalau misalkan kita mau nambahin obat kedua gitu ya, obat kedua, ini itu pelan-pelan gitu ya, dari dosis yang paling kecil gitu. Jadi dari sini nanti dinaikin pelan-pelan gitu ya sambil biasanya dalam seminggu ya, setiap minggu. Seminggu sekali akan dinaikin dosisnya, naikin dosisnya sampai di kadar yang sini maksimal gitu ya, maksimal yang bisa ditoleransi gitu obat keduanya dan optimal untuk mengontrol gejala kejang gitu ya. Terus kalau misalkan ternyata obatnya mau dihentikan gimana? Nah, kalau obatnya mau dihentikan itu juga harus pelan-pelan ya, teman-teman. Jadi misalnya dia ada obat ketiga nih, obat ketiganya mau di off, mau diturunin. Nah, itu diturunin yang pelan-pelan, nggak boleh. Jadi setiap obat OAT lagi, obat anti epilepsi itu tidak boleh serta-merta gitu ya, di stop atau dimulai. Jadi selalu harus di tapering, baik dia tapering off atau tapering up gitu ya. Baik dia di tapering naik atau di tapering turun, itu harus pelan-pelan, nggak boleh langsung yang hilang sama sekali atau langsung masuk dosis tinggi gitu ya. Jadi obat ketiganya itu kalaupun mau dikeluarkan dia harus diturunin pelan-pelan gitu. Nanti ketika misalkan di tahap yang sini malah jadi kejang, berarti jangan di stop. Berarti sampai di sini aja gitu ya dosisnya. Jadi memang harus dengan apa ya, dengan kehati-hatian sekali gitu ya. Karena bisa jadi kalau diturunin malah jadi kejang pasiennya. Pokoknya harus pelan-pelan. Ya. Dinaikin perlahan-lahan sambil melihat responnya. Terus soal nomor 7, seorang wanita berusia 28 tahun dengan riwayat epilepsi umum diberikan terapi valproic acid oleh dokter. Apoteker menjelaskan kemudian efek samping yang akan dialami pasien. Efek samping yang utama dari asam valproat yang mana teman-teman? Kamu nggak? Yang C, Kak. Alopecia efek samping dari asam valproat. Iya. Yang C ya, meningkatkan berat badan dan juga alopecia. Betul. Dan ini adalah side effect gitu ya dari valproic acid ya, banyak gitu ya, side effect-nya banyak banget. Cuman kita di sini tuh kalau di teman-teman lihat di teman-teman pakai apa kalau cari side effect? Medscape. Ya, Medscape. Oh ya, Medscape. Yang Medscape boleh gitu ya, atau pakai drugs.com juga boleh gitu ya, drugs.com, tapi yang versi profesional ya, yang versi profesional. Nah, itu juga bisa dipakai ya. Medscape juga boleh. Nah, cuman Medscape-nya agak suka halu ya. Agak suka nggak sesuai. Saya lebih merekomendasikan pakai drugs.com sebenarnya, tapi yang versi profesional dan dia free ya. Nah, di sini ini yang saya sebenarnya pakai Micromedex ya. Di sini dia ada ininya, ada persentasenya. Apa maksudnya? Nanti kalau misalnya teman-teman lihat di Micromedex atau di drugs.com atau di Medscape itu ada juga kayaknya ya yang pakai persentase. Jadi maksudnya ini adalah persentase kemungkinan mengalami side effect tersebut. Semakin besar persentasenya, berarti itu yang makin common. Common itu artinya yang umum muncul. Kalau di terapi side effect itu kan dia ada pilihannya ya, ada yang common, ada juga yang serius. Nah, umumnya kalau yang common itu dia yang paling umum atau biasa muncul. Sedangkan kalau yang serius ini dia jarang muncul, tapi dia sifatnya serius. Tuh, berat gitu ya, serius atau berat. Tapi kalau yang umumnya muncul adalah yang common ini. Nah, ini cukup banyak gitu ya side effect-nya, tapi yang paling tinggi itu ya salah satunya itu ini ada rangkumannya gitu ya. Jadi efek samping obat. Jadi umumnya efek sampingnya itu akan pasti ke CNS ya. Bentuknya apa? Bentuknya itu akan ada sedasi. Jadi pasiennya jadi lebih ngantuk gitu ya. Kemudian ada blur visions, jadi penglihatannya nggak sejelas biasanya. Ada nausea, vomiting gitu ya. Kemudian ada perlambatan kognitif gitu ya. Itu umumnya adalah side effect yang umum. Nah, terus di sini ada juga potensial spesifik adverse event. Jadi adverse effect yang dia itu spesifik untuk obat-obatan tertentu. Contohnya apa? Contohnya kalau carbamazepine itu efek samping yang spesifik untuk dia adalah hiponatremia. Kemudian kalau lamotrigine di sini ada insomnia, ada skin reaction gitu ya, ada reaksi di kulit. Kemudian kalau levetiracetam dia itu lebih ke irritability, jadi kayak lebih apa ya, lebih sensitif gitu ya, lebih kayak mudah teriritasi gitu ya. Lebih sensitif dalam hal lebih mudah tersinggung dan lain-lain juga gitu ya.
Kemudian ada oxcarbamazepine, itu hiponatremia juga. Jadi yang menyebabkan hiponatremia ada carbamazepine sama oxcarbamazepine, carbazepine, terus phenytoin. Kalau phenytoin ini dia bisa menyebabkan gingival hiperplasia ya teman-teman. Jadi kayak bengkak di gusi. Nah, itu adalah side effect spesifik dan khusus gitu ya dari phenytoin. Kalau yang pregabalin itu dia meningkatkan berat badan, tapi ramat dia malah menurunkan ya weight loss, menurunkan berat badan. Kemudian kalau valproic acid dia meningkatkan berat badan, terus bisa menyebabkan PCOS, hiperammonemia, terus ada trombositopenia sama hair loss. Nah, ya. Hair loss itu alopecia ya nama lainnya dari alopecia sama weight gain. Kemudian ada zonisamid tapi di kita nggak ada. Jadi sebenarnya kalau side effect-nya itu akan banyak banget gitu ya kalau teman-teman ketemui. Nah, cuman ini adalah yang spesifik ya, yang spesifik contoh 1 atau 2 yang paling menandai gitu ya, menciriin. Pokoknya kalau side effect ini itu kemungkinan besar karena obat ini gitu. Jadi ini rangkumannya. Gitu. Jadi kalau gingival hiperplasia itu karena phenytoin, kalau hiponatremia itu karena bisa karena carbamazepine, bisa juga karena oxcarbazepine. Kemudian kalau lebih ke iritabilitas gitu ya, lebih sensitif, kemudian lebih agresif itu adalah levetiracetam. Kemudian kalau weight loss, hair loss, kemudian weight gain, peningkatan berat badan, hair loss, PCOS gitu ya. Nah, itu adalah ke valproic acid. Jadi jawabannya di sini adalah yang C gitu ya, peningkatan berat badan dan alopecia. Kalau yang E ini lebih ke phenytoin ya, ada gingival hiperplasia. Gitu. Kalau penurunan berat badan tadi yang weight loss yang apa? Yang topiramat ya. Saya juga lupa. Ini topiramat. Gitu. Jadi karena banyak sekali side effect-nya, jadi kita hafalin aja yang ciri-ciri khususnya ini ya. Gitu. Itu untuk epilepsi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada, kalau nggak ada kita ke materi terakhir. Yaitu tentang nyeri ya teman-teman. Nah, nyeri ini materi yang sebenarnya deket ya sama kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita juga kalau nyeri bingung gitu ya pakai obat apa gitu ya. Jadi sini kita bahas. Jadi nyeri itu sebenarnya kan adalah sensasi rasa yang tidak enak gitu yang dirasakan gitu ya. Dan sifatnya ini subjektif ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa kalau kita lihat pasien gitu doang nyeri gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi karena nyeri itu sifat yang subjektif. Bisa jadi menurut kita itu nyerinya kayak biasa aja cuma kepentok meja doang. Tapi menurut dia nyeri banget itu bisa jadi gitu ya. Jadi kita nggak boleh menyepelekan rasa nyeri seseorang karena ambang batas nyeri seseorang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi dia sifatnya sangat subjektif. Nah, kemudian dia dibagi menjadi 2, ada nociceptis sama ada neuropati. Apa bedanya? Kalau nociceptis itu kan karena ada kerusakan otot. Umumnya akan nampak gitu ya, lukanya di mana. Nah, sedangkan kalau neuropati itu dia kerusakannya di syaraf. Biasanya pasien-pasien ini kalau yang neuropati dia nggak aman-aman aja gitu ya, sifat kulitnya itu nggak ada yang rusak, nggak ada yang gimana-gimana, cuman dia merasakan nyeri. Tuh. Nah, kalau somatik, terus dibagi-bagi lagi ya, kalau dosis yang somatik itu umumnya adalah yang terlihat gitu ya, nyeri di punggung, nyeri tusuk benda tajam. Sedangkan kalau visceral itu umumnya di permukaan seperti kejang perut dan kolik gitu ya. Sedangkan kalau neuropati itu ada yang sifatnya sentral dan perifer. Sentral itu apa? Sentral itu kan kalau di saraf sentral itu di bagian otak dan juga susun tulang belakangnya. Nah, kalau perifer itu ya selain otak dan susun tulang belakang. Biasa kalau sentral yang bermasalah, itu umumnya contohnya ketika pasien-pasien post-stroke, gitu ya, ada gangguan di otak. Kemudian kalau perifer, umumnya itu adalah nyeri-nyeri kebas, gitu ya, nyeri-nyeri kesemutan. Biasanya pada pasien-pasien yang DM, itu sering ada nyeri neuropati, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pemilihannya? Biasanya kalau yang nyeri nociceptis itu yang umumnya kita tahu gitu ya, bisa pakai golongan NSAID, bisa pakai golongan paracetamol, itu adalah untuk nociceptis. Sedangkan kalau nyeri neuropati itu umumnya kita akan menggunakan obat-obatan seperti antikonvulsan gitu ya, anestesi lokal, sistemik, itu kita pakainya neuropati perifer. Tuh. Nah, ini. Jadi bagaimana sih tata laksana nyeri gitu ya? Tata laksana nyeri itu bergantung dari keparahannya. Mungkin pernah tahu ya ada yang namanya numeric rating scale atau juga ada VAS gitu ya. VAS itu visual scale gitu ya. Visual, saya lupa A-nya apa. Jadi visual scale. Jadi kita bisa melihat seberapa nyeri seseorang itu berdasarkan angka gitu ya 1 sampai 10 atau bisa kita lihat mukanya. Mukanya masih bisa senyum atau sudah nangis gitu ya, udah nangis yang mewek gitu ya. Jadi kalau kita ketemu pasien, kalau pasiennya masih yang bisa ngomong gitu ya, teman kita tanya aja, Bapak kalau nyerinya 0 sampai 10, 10 paling nyeri,
nggak nyeri, kira-kira ada di angka berapa. Nah, itu. Jadi dia bisa milih nih. Nah, terus pembagiannya kalau dia 0 sampai 3 itu masih mild, kalau 4 sampai 6 itu udah moderate pain, sedangkan kalau 7 sampai 10 udah yang severe pain. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa kalau mildnya itu dia masih ada senyumnya, kalau 4 sampai 6 udah ada agak cemberut, kalau dia udah yang gimana nih ya, yang udah cemberut banget lah ya 7 sampai 9, kalau udah nangis udah 10 ya, berat. Nah, kemudian gimana cara pemilihannya? Biasanya kalau kita sumbernya gitu ya, kalau dari WHO, ada namanya WHO Step Ladder. Jadi tingkatan gitu ya untuk pemakaian obat analgesik, terutama yang somatik ya teman-teman, ini yang nyeri somatik dulu. Kalau yang nyerinya ringan, umumnya masih satu terapi, jadi monoterapi. Bisa kita pilih aspirin atau PCT gitu ya, atau NSAID. Sedangkan kalau nyerinya sedang, itu umumnya sudah kombinasi. Jadi aspirin atau paracetamol ditambah sama NSAID gitu ya misalkan. Atau bisa juga kita gunakan anti opioid, tapi opioid yang rendah. Contohnya kodein, itu potensinya rendah. Atau tramadol, gitu ya. Kalau nyerinya berat, baru kita berikan morfin, kemudian fentanyl dan lain-lain. Itu untuk nyeri yang berat. Nah, di sini ada dari Dipiro ya. Jadi Dipiro edisi 12. Nah, di sini bilang bahwa kalau yang pain-nya itu mild, itu kita bisa gunakan acetaminophen or NSAID. Gitu ya. Acetaminophen atau NSAID. Sedangkan kalau pain-nya moderat gitu ya, pain-nya moderat itu kita bisa kombinasi antara opioid dan acetaminophen. Contohnya itu kopar ya. Kopar itu kodein paracetamol. Kodein plus PCT. Nah, ini sering banget dipakai di rumah sakit ya. Gitu. Atau bisa juga PCT tambah NSAID gitu ya. Nah, itu adalah untuk yang nyeri moderat. Tuh, kemudian kalau painnya severe, nah itu baru kita pakai opioid analgesik. Gitu ya, misalkan morfin atau pakai fentanyl gitu ya. Nah, di sini. Nah, itu untuk yang painnya yang severe. Nah, kemudian balik lagi gitu ya, intinya PCT dan paracetamol itu menjadi yang untuk mild, dan dia sebagai sebuah medikasi juga ya teman-teman. Jadi kita bisa merekomendasikan NSAID atau paracetamol tanpa resep dokter. Tapi kalau udah kodein, kemudian apalagi itu tramadol itu harus dengan resep dokter. Kalau NSAID sama paracetamol itu ranahnya apoteker nih, jadi bisa menyarankan gitu ya. Nah, di sini kita flashback gitu ya bagaimana cara kerja NSAID untuk sebagai anti nyeri dan anti inflamasi. Intinya dia itu akan menghambat di COX-2 ya teman-teman. Ingat-ingat di COX-2 bukan COX-1 ya, tapi COX-2. Jadi COX-2 dia menghambat prostaglandin yang ada di jalur COX-2 karena dia menjadi mediator inflamasi ya teman-teman kalau COX-2. Tapi kalau prostaglandin yang ada di COX-1 dia untuk yang gastric protection atau melindungi lambung. Jadi kalau kita punya NSAID yang sifatnya nggak selektif, dia pasti punya efek samping mengganggu lambung, ya. Karena sebenarnya yang kita inginkan adalah menghambat COX-2 yang ada di menghambat prostaglandin yang ada di COX-2. Gitu. Sebenarnya ini tujuan utamanya. Ya, tujuan utamanya. Nah, cuman ini adalah muncul side effect-nya dari sini. Ya. Kemudian ada banyak ya NSAID itu. Ada yang sifatnya selektif, ada yang sifatnya semi selektif. Semakin ke samping kiri, ya kiri, ini makin aman untuk lambung. Aman untuk lambung. Makin ke kanan itu makin apa ya, makin sensitif gitu ya, menyebabkan lambungnya itu side effect-nya makin besar. Nah, di sini aspirin ya, aspirin dia irisnya besar sekali. Kemudian ada ibuprofen, naproxen masih tetap ada. Kemudian kalau udah ada yang seperti meloxicam, diclofenac, ini semi selektif gitu ya. Jadi afinitasnya lebih besar ke COX-2 tapi masih tetap punya efek menurunkan COX-1. Tuh. Udah lebih baik lah ya gitu, tapi masih tetap bisa menyebabkan gangguan lambung. Nah, kemudian di sini makanya sebenarnya kita harus memilih ya, teman-teman. Memilih kalau untuk pasien-pasien yang resiko kardiovascularis, resiko gastrointestinalnya itu tinggi gitu lah ya. Jadi tinggi, high gitu ya, high gastrointestinal risk, itu kita harus menggunakan obat-obatan yang COX-2 selektif. Tuh. Atau bisa juga pakai yang non selektif, cuman nanti kita tambah PPI. Kita tambah PPI. Nah, terus di sini kita juga punya resiko kardiovaskular gitu ya, teman-teman. Kenapa? Karena semua NSAID ya, semua NSAID baik yang selektif ataupun tidak,
itu dia bisa meningkatkan resiko kardiovaskular, resiko kambuhan gitu ya, kekambuhan penyakit kardiovaskular. Nah, sehingga kalau kita buat matriks gitu ya antara resiko kardiovaskular dan resiko ke lambung gitu ya. Jadi di sini ada low cardiovascular risk dan low GI risk. Nah, kalau ini sebenarnya nggak masalah gitu ya, karena pasiennya resiko kardiovaskular rendah, resiko ke lambungnya rendah, jadi nggak apa-apa kalau kita berikan yang non-selective NSAID. Nah, tapi kalau pada pasien-pasien yang high GI gitu ya, misalnya dia sangat sensitif nih lambungnya, tapi kardiovaskularnya nggak kenapa-napa, jadi dia pasiennya nggak ada hipertensi, nggak ada jantung gitu ya, jadi aman-aman aja kardiovaskularnya. Nah, itu kita masih boleh pakai yang non-selective NSAID, cuman kita tambah sama PPI, kita tambah sama omeprazole, tambah sama lansoprazole gitu ya untuk melindungi lambungnya, atau bisa juga kita pilih yang selective NSAID, tambah PPI. Selanjutnya ada yang high risk cardiovascular risk. Kalau misalnya pada pasien-pasien yang dia juga resiko kardiovaskularnya tinggi, tapi mau nggak mau ya pasiennya nggak bisa misalkan kalau nggak pakai NSAID, dan GI-nya tapi rendah gitu resikonya, nah sebenarnya kita bisa pakai naproxen. Ya, naproxen ini kenapa kok dipilih di antara NSAID yang lain? Karena dia paling aman untuk kardiovaskular. Nah, tapi masalahnya yang problematik banget, kalau pasiennya very high risk di kardiovaskular dan very high risk juga di gastrointestinal, dan mau nggak mau sebenarnya paling baik adalah hindari NSAID. Jadi no NSAID. Kalau bisa pakai paracetamol, kalau yang moderatnya bisa pakai tramadol gitu ya, turunan opioid. Pokoknya sebisa mungkin hindari NSAID. Tapi kalau nggak ada gitu ya, pasiennya nggak bisa gitu harus pakai NSAID, yang paling aman adalah naproxen ditambah sama PPI. Gitu. Ya, jadi harus mempertimbangkan dua resiko, kardiovaskular dan juga resiko ke lambung kalau memakai NSAID ya sebagai terapi anti nyeri, terutama anti nyeri yang sifatnya dia kronis ya teman-teman. Nah, kemudian di sini next-nya kita belajar tentang nyeri yang sifatnya neuropati. Nyeri yang sifatnya nyeri yang dia neuropati. Kalau yang di atas tadi nyeri yang somatik ya. Ini nyeri yang somatik. Tuh. Nah, kalau yang nyeri neuropati itu obatnya adalah kita menggunakan obat-obat anti kejang. Misalnya carbamazepine, kemudian gabapentin gitu ya, pregabalin. Mirip ya obat-obatan yang tadi kita bahas di atas. Jadi hati-hati kalau penggunaan obatan-obatan ini ketemu gitu ya pasiennya, bukan berarti pasiennya epilepsi ya. Jadi harus tanya dulu, ibu keluhannya apa nyeri atau misalkan kejang gitu ya, karena mirip gitu ya sama, cuman indikasinya berbeda. Jadi obat-obatan anti kejang itu bisa juga sebagai anti nyeri. Ya, jadi kalau carbamazepine sama oxcarbamazepine itu dia pilihan utama untuk neuralgia trigeminal, jadi nyeri di area wajah gitu ya. Pokoknya kalau gabapentin dan pregabalin itu dia lini pertama untuk pengobatan nyeri neuropati. Tuh. Nah, pilihannya lain banyak ya. Oke. Masih aman ya teman-teman? Masih ada 2 soal lagi. 3 ya berarti ya, 8, 9, 10. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Aman? Aman, Kak. Oke, kalau aman kita ke soalnya. Ada seorang pasien 45 tahun datang ke apotek untuk menebus resep ibuprofen yang diresepkan oleh dokter karena keluhan nyerinya itu tidak membaik dengan paracetamol. Setelah dilakukan edukasi oleh apoteker, pasien menyampaikan bahwa ia memiliki riwayat nyeri lambung. Nah, apa saran dari apoteker itu? Yang D, Kak. Kombinasi dengan omeprazole. Itu ya kombinasi dengan omeprazole ya teman-teman, karena kalau yang ini salah ya, harusnya jangan sebelum, malah kita harusnya sesudah. Tuh. Jadi kita bisa tanya ya ke pasiennya, kalau misalnya konteksnya soal medika ini ya teman-teman praktek, misalkan ibuprofen terus ngeluh nyeri lambung, kita tanya dulu ibu minum obatnya gimana, sebelum makan atau sudah makan. Kalau misalnya ternyata dia nyerinya karena sebelum makan, kita bisa bilang coba penggunaannya diganti menjadi sesudah makan gitu. Kemudian mengganti ibuprofen dengan morfin ini masih belum ya, karena ini untuk yang nyeri berat. Jadi kita masih anggap pasien ini masih yang moderat ya teman-teman, moderate pain, karena dia masih baru coba paracetamol doang gitu ya. Karena mengganti ibuprofen dengan paracetamol yang nggak bisa, karena memang dari awal bilang kalau pakai paracetamol memang udah nggak mempan gitu ya.
Kemudian E, merekomendasikan kombinasi dengan ranitidin. Nah, sebenarnya kalau di sini ada pilihan omeprazol, dia lebih utama ya daripada ranitidin. Gitu. Jadi yang paling benar adalah yang D, karena PPI itu lebih efektif dibandingkan dengan H2RA. Kayaknya teman-teman udah kan ya materi tentang lambung. Udah. PPI lebih efektif dari ranitidin. Oke. Atau H2RA. Ya, jadi jawabannya adalah yang D, yang benar. Oke. Nah, sebenarnya kalau NSAID itu lebih diutamakan nyeri yang disertai inflamasi ya, teman-teman. Inflamasi. Karena kan dia bisa menurunkan inflamasi. Ya kalau paracetamol itu nyeri aja gitu ya dengan meningkatkan ambang batas nyeri. Jadi dia nggak punya aktivitas antiinflamasi. Makanya terkadang beberapa nyeri itu memang nggak bisa dengan paracetamol. Terus next nomor 9. Ada seorang pria berusia 60 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri terbakar dan kesemutan di kaki yang berlangsung selama beberapa bulan. Pasien didiagnosis dengan neuropati diabetik. Dokter mempertimbangkan untuk meresepkan terapi yang dapat membantu mengatasi nyeri neuropati ini. Mana dari obat berikut yang paling tepat untuk mengelola nyeri neuropati? Kakak gabapentin. Betul, gabapentin ya. Mana? Sekali yang gabapentin. Tadi kan pilihannya adalah gabapentin atau pregabalin ya, teman-teman, sebagai first line untuk neuropathic pain gitu. Jadi itu bisa digunakan sebagai first line. Sebenarnya kalau yang lain boleh nggak? Yang lain itu misalkan TCA ya. TCA itu adalah amitriptyline, imipramine. Nah, itu sebenarnya boleh aja, cuman harus hati-hati karena ada side effect ke jantung ya, teman-teman, kardiak dan kognitif adverse event tuh. Gitu ya. Jadi first-nya adalah gabapentin dan pregabalin. Ini jawabannya adalah yang A ya, yang gabapentin. Tuh. Kemudian next lagi nomor 10, ada seorang pasien berusia 52 tahun datang ke apotek dengan membawa resep karbamazepin. Ia didiagnosa mengalami nyeri wajah hebat seperti tersengat listrik yang muncul berulang di sisi kiri wajah, terutama saat makan dan berbicara. Jadi dia mengalami trigeminal neuralgia namanya. Terus pasien bagaimana edukasi cara kerja obat pasien yang tepat. Nah, kira-kira obatnya mana nih? Obatnya apa? Gitu ya pertanyaannya. Tapi sebenarnya yang ditanya adalah bagaimana cara kerjanya dari obat yang karbamazepin ini. Oke, ada yang ingat tadi kalau karbamazepin apa? Karbamazepin dia menghambat kan natrium channel. Iya, betul. Banget NA ya, ingat ya, nama vela asam, dia maknya karbamazepin. Jadi adalah yang C, menghambat saluran natrium ya, teman-teman. Betul, betul. Jadi ini first line-nya untuk neuralgia. Bukan neuralgia. Berarti trigeminal neuralgia. Jadi dia trigeminal neuralgia itu kayak nyeri banget di muka ya, teman-teman. Nah, itu karena kayak sarafnya itu dikompres gitu ya. Jadi ada penekanan di saraf di area muka gitu. Biasanya pada pasien sinusitis tuh ada tuh dia nyeri di area muka ya, karena tertekan saraf yang ada di bagian muka, sekitar area muka. Nah, ini gejalanya, ini sakit banget di area muka, dan kalau misalkan nyerinya tuh nyeri yang parah gitu, yang moderate to severe, kemudian dia tetap ada gejala berhentinya, cuman biasanya akan tertrigger oleh sentuhan gitu ya, disentuh aja tuh sakit banget rasanya gitu, kayak ditonjok gitu ya. Nah, itu adalah yang trigeminal pain gitu ya. Nah, treatmentnya adalah satu-satunya dengan karbamazepin atau pasiennya dengan surgery. Jadi pakai obatnya karbamazepin atau ya udah langsung operasi gitu ya, operasi dengan menghilangkan kompresi atau tekanan di saraf mukanya gitu. Benernya jawabannya adalah yang C, menghambat saluran NA. Oke, berarti sudah selesai malam hari ini, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Mohon maaf nih, agak terlambat ya soalnya. Baik, kalau tidak ada, semoga nanti bisa dibaca-baca lagi ya, teman-teman, dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di grup, nggak masalah. Kalau gitu, saya tutup ya hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat kembali. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Kak. Kak. Sama-sama. Jangan lupa ya.